Ya, di antara orang-orang kaum muhajirin ada orang yang suka bercanda, suka main-main, ya. Kemudian dia memukul memukul pantatnya orang Ansori. Kaum Ansori, kaum kota Madinah. Muhajirin dari mana? Dari Mekah. Saking sering bercandanya, dipukul belakangnya salah seorang dari kaum Ansari. Faghadibal ansar ghadaban syadidan hatta tada'awa. Lalu seorang Ansar ini marah sekali. Wa qala al ansar ya lal ansar wa qala al muhajirin ya lal muhajirin. Orang Ansar tadi yang bertengkar tadi mengatakan wahai kaum Ansar, meminta pertolongan. Yang satu yang dari muhajirin, dari muhajir, ya, dia mengatakan wahai kaum muhajirin ke sini. Kemudian keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa kalian masih manggil-manggil dengan panggilan orang-orang jahiliyah? Ya, ini tidak boleh para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan kebiasaan seperti itu karena itu adalah sebuah kebusukan. Tidak boleh kita memanggil-manggil yang seperti itu. Makanya kadang-kadang di kantor ini saya sering dipanggil Ta'al Andunisi. Enggak saya, ya, nama saya Ahmad, panggil saya Ahmad. Ya, saya sering mengatakan kalau dipanggil seperti itu, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa kente masih manggil dengan panggilan jahiliyah? Kita dituntut untuk menyelisih orang jahiliyah. Ini sebuah keimanan para ikhwas sekalian. Tidak boleh kita manggil, Misri sini, Yamani sini, Andunisi sini, Sodik sini. Ya, enggak boleh para ikhwas sekalian seperti itu. Makanya ya kadang-kadang sebagian orang-orang yang kerja misalkan cleaning service jangan dipanggil Sodik. Panggil saja Ahmad Ta'al sini. Panggil dengan nama yang baik. Abdullah Ta'al sini. Ya, karena Sodik itu termasuk perendahan, ya para ikhwas sekalian, enggak boleh. Jangan-jangan dia lebih bertakwa di hadapan Allah daripada kita. Betul enggak? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kebiasaan dan akhlak orang-orang jahiliyah yang harus dijauhi terutama ibu-ibu, yaitu jangan sering keluar rumah dan jangan memakai pakaian yang bermotif dandan selain di hadapan suaminya. Dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Artinya, dan hendaknya kalian wahai para wanita diam di rumah-rumah kalian dan jangan berhias seperti hiasannya orang-orang jahiliyah yang pertama, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tubdil aurah wa la tastanni bisunnatil jahiliyah." Jangan perlihatkan aurat. Jadi biasanya kan kalau mandi di sungai, ya, telanjang dada ibu-ibu. Ya. Atau bapak-bapaknya cuma pakai handuk. Saya sering ke camp-camp itu ngisi kajian, keluar dari kamar cuma pakai handuk. Ya. Laki-laki pakai anduk yang tertutup cuma pusar sampai setengah paha. Pakai anduk nyaman aja jalan, subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas, la tubdil aurah, jangan perlihatkan aurat dan jangan mengikuti kebiasaan orang jahiliyah. Di sini jelas sekali kenapa tidak boleh memperlihatkan aurat, bukan karena sebab apa-apa, karena memang kebiasaan orang jahiliyah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita permasalahan selanjutnya, praktek para salafus saleh atau para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam menyelisih orang-orang kafir, ya, dalam menyelisih orang-orang kafir. Ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua contoh saja akan saya sebutkan, yaitu sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh dari Qais ibn Abi Hazim. Beliau bercerita, dakhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas. Abu Bakar radhiyallahu anhu memasuki
atau mendatangi seorang wanita dari Ahmas. Saya carikan Ahmas itu maksudnya dari mana, ya, karena ini daerah-daerah yang saya tidak kenal. Ahmas, qabilah, ya, sebuah qabilah dari ya pokoknya nama sebuah qabilah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menemui seorang wanita dari Ahmas, sebuah kabilah yang bernama Ahmas. Yuqalu laha Zainab. Nama wanita tersebut disebut dengan Zainab. Faro'aha la takallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat wanita itu tidak berbicara. Kemudian faqala Abu Bakar, malaha la takallam. Kenapa wanita itu nggak ngomong? Bisa ngomong tapi nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong. Kenapa? Qalu hajjat musmitah. Artinya, ya, dia mewajibkan dirinya untuk tidak berbicara. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, takallami, berbicara wahai kamu, wahai para wanita. Fa inna hadza la yahil, hadza min amalil jahiliyah. Enggak boleh enggak berbicara itu. Ini perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang kan ada unjuk rasa. Apa? Jahit mulut. Itu orang jahiliyah tuh. Hadis riwayat Bukhari. Menyelisih orang-orang jahiliyah. Dan itu juga terdapat sisi mutilasinya. Bibir baik-baik dijahit, subhanallah. Gara-gara ingin protes sama Pak SBY. Coba kalau jadi presiden, mungkin lebih parah, lebih buruk daripada Pak SBY. Ya, bisanya cuma ngomong, bentrok, ya, urak-urakan, nggak pernah menghasilkan sesuatu. Subhanallah, ajib. Ya, ngomong tok bisanya, nggak pernah ngasih solusi, itu nggak pernah. Coba datang ke kantor beliau, omongin apa yang diinginkan. Ini enggak, unjuk rasa, bawa kebo, ya. Subhanallah, auzubillah. Dan kalau seandainya sudah tidak sesuai dengan contoh Nabi, akan tambah parah. Pasti itu paling foskan. Nabi mengatakan, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, ambil kedua tangannya berdua-duaan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak terima, tugasnya sudah selesai. Tidak akan ditanya oleh Allah tugas pemerintah kepada masyarakat, dan tugas masyarakat kepada pemerintah nggak akan ditanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Coba perhatikan sekarang. Umar bin Khattab, ini disebutkan di dalam Sunan Al-Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada penduduk Syam. Syam itu kalau dikatakan Syam itu Lebanon, Syria, Palestina, Yordania. Ya. Umar bin Khattab nulis kepada penduduk Syam, waktu itu beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau pemimpin kaumnya orang-orang beriman, kaum beriman. Kata Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun li Abdillah Umar Amiril Mu'minin min nasara madinati kada wa kada. Sampai wala natashabbahu bihim fi syai'in min libasihim min qalansuwah wala imamah wala na'lain wala farqa sya'ar wala natakallamu bikalamihim wala natakanna bikunahum. Subhanallah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tidak suka bertasyabuh dengan orang kafir. Kata beliau, dan kami orang Islam tidak bertasyabuh dengan mereka, dengan orang-orang Nasrani, ya, dalam perkara pakaian seperti qalansuah, peci khusus mereka, kemudian juga surban khusus mereka, kedua sendal khusus mereka, kemudian belahan rambut. Coba bayangkan. Belahan rambut yang merupakan kekhususan orang-orang Nasrani ataupun Yahudi nggak boleh kita ikuti, ya. Dan sampai berbicara gaya mereka nggak boleh. Dan tidak boleh bergelar dengan gelaran seperti gelaran mereka. Makanya pantaslah beliau mengatakan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, nahnu qaumun, kita orang-orang a'azzanallahu bil Islam, yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Mahma bataghaina bi ghairihi adzallanallah. Apapun cara kita untuk mencari kejayaan kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita.
Dan itu pasti. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh praktek dari para salafus saleh dalam menyelisih orang-orang kafir. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahayanya ya orang-orang yang menyelisih orang-orang kafir? Apa bahayanya orang-orang yang menyelisih apa bahayanya orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir, bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Salah satu bahayanya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau, innal musyarakah fil hadyi dhahir turithul mahabbah. Sesungguhnya sama di dalam perkara yang zahir akan mewariskan kecintaan. Saya pernah ditanya oleh seseorang, masa keluarga saya pakai muslimah pakai baju sinterklas. Ketika ditanya, kok kenapa pakai baju sinterklas? Ini kan tanda kita rukun beragama di Indonesia. Coba lihat Nabi nggak rukun agamanya, sangat rukun di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyatakan ikut-ikutan terhadap hari rayanya orang-orang Yahudi. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, kan masih ada orang Yahudi, orang Nasrani, belum diusir dari kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sangat rukun beragama. Bahkan para ikhwan sekalian, sejarah membuktikan tidak ada kaum muslimin yang hidup di sebuah tempat, kemudian kaum Nasara atau ahlul kitab, orang-orang kafir lainnya ikut nimbrung di sana, pasti tidak akan ada apa? Kerusakan, yang ada kedamaian. Sejarah membuktikan seperti itu para ikhwan sekalian. Tetapi yang namanya rukun beragama bukan berarti kita mencampurkan akidah dengan akidah. Lakum dinukum selesai. Kita tidak bisa maksa orang untuk masuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Nabi saja Muhammad SAW tidak bisa maksa paman beliau untuk masuk dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tetapi yang namanya rukun beragama sudah disalahpahami. Bahkan dengan dengan statement-statement yang sangat indah seperti rukun beragama, hari kasih sayang, kemudian juga solidaritas sesama agama. Pokoknya pernyataan-pernyataan yang indah yang bikin orang ingin ikut-ikutan hak asasi manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya buruknya adalah orang yang mengikuti atau bertasyabuh dengan orang kufar mewarisi kecintaan kepada mereka. Padahal salah satu ajaran prinsip dasar agama Islam adalah wala dan bara. Wala artinya loyal hanya terhadap Islam, bara artinya harus selalu membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan siapapun dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya poin yang kedua ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang melarang untuk mengucapkan Natal. Ya, selamat Natal. Perhatikan. Natalan itu adalah hari raya. Ya kan? Hari raya itu dibagi menjadi dua. Hari raya yang berupa tempat, hari raya yang berupa waktu zaman. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim, al-aidu ismu jins yadkhulu fihi kullu yaumin wa makanin lahum fihi ijtima' wa kullu amalin yuhditsunahu fi hadhil amkinah wa azminah. Kata beliau, Aid, hari raya kalau kita terjemahkan itu adalah nama jenis. Masuk ke dalam Aid ini, nama Aid ini adalah setiap hari atau tempat yang mereka gunakan untuk berkumpul di sana, atau setiap perbuatan yang mereka perbuat ya pada tempat-tempat ini atau pada waktu-waktu ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah ada orang berkata, saya nukilkan ini beberapa perkataan dia yang memperbolehkan bahwasanya boleh agama Islam
tidak ada larangan dalam agama Islam mengucapkan selamat Natal. Kata dia, ucapan selamat Natal adalah masalah non ritual, tidak terkait dengan ibadah. Bukan hanya ibadah, tetapi akidah para ikhwah sekalian, ya. Tapi muamalah ini kesalahan fatal dari pertama ini, menganggap bahwasanya ucapan Natal itu bukan sebagai ibadah, akan tetapi bagian muamalah. Dia mencari-cari celah agar bisa. Memang asal hukum dalam muamalah itu boleh apapun bentuknya. Makanya dia masukkan mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain itu bukan ibadah, kata dia. Para ikhwah sekalian, maka jawabannya seperti yang kita katakan tadi. Aid itu adalah ibadah. Orang berhari raya itu adalah ibadah. Bahkan Nabi Muhammad, nanti saya akan bacakan. Sekarang dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalilnya tadi surat Al-Furqan ayat 72. Surat Al-Furqan ayat 72 yang berbunyi walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini yang mengatakan bahwasanya enggak ada dalil dalam Al-Qur'an. Ada dalilnya. Ente aja yang belum baca. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang tidak menyaksikan tanda orang beriman, ini surat Al-Furqan ini disebutkan di dalam surat dari mulai ayat 60 sampai 70-an itu sifat-sifat orang beriman. Tanda orang beriman adalah yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Abul Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Dhahak, Ar-Rabi' Ibnu Anas dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma rahimahumullahul jami' mengatakan zur di sini adalah a'yadul musyrikin. Aidnya orang-orang musyrik. Hari rayanya orang-orang musyrik. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat yang kedua, bukan hanya satu ayat, Pak. 2 ayat, 3 ayat, bahkan beberapa ayat. Ya. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan bagi engkau wahai Nabi Muhammad SAW di atas sebuah syariat, maka ikuti syariat itu dan jangan ikuti kemauan orang-orang yang tidak mengetahui, nafsu-nafsu orang yang tidak mengetahui. Salah satunya merayakan hari Natal. Kita dilarang untuk mengikuti wala tattabi'. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain juga, perhatikan surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum." Artinya, setiap umat kami jadikan mansak. Bapak lihat saja buku-buku tafsir. Salah satu arti daripada mansak adalah hari raya. Setiap umat kami jadikan mansak. Jadi tidak boleh umat yang lain ikut kepada umat yang satunya. Karena setiap umat mempunyai hari raya masing-masing. Ini para ikhwah sekalian. Cukup deh dari hadis Nabi Muhammad ayat Al-Qur'an 3. Yang terakhir ya. Kalau seandainya orang ikut mengucapkan selamat Natal, apa sih selamat Natal itu? Natalan atau yang dikenal dengan Christmas itu adalah meyakini bahwasanya ya tanggal 25 Desember yang waktu itu bertepatan dengan hari saya lupa harinya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menurut mereka adalah dilahirkan ke dunia ini. Ya, kelahiran apa? Yesus, Natal. Makanya disebut Christmas, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Dan saya yakin orang Islam tidak akan percaya bahwasanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Orang Islam tidak akan percaya dan menolak mentah-mentah bahwasanya Nabi Isa atau Yesus disalib pada hari Jumat dan dikubur 3 hari, kemudian setelah 3 hari diangkat ke sisi Tuhan Bapa dan Rohul Kudus. Nggak akan percaya orang Islam. Nah, orang yang mengucapkan selamat Natal, ya berarti ya apa? Jawab sendiri antum. Percaya. Secara tidak langsung ataupun langsung, ya para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu. Makanya dalil selanjutnya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat